Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rere ya yang telah menyerahkan rapot untuk semester ganjil ya tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 10 NKPI. 10 NKPI. Kebetulan ini berlakunya kurikulum Merdeka ya. Nah ini jelas memang untuk rapot tahun ini memang diperuntukkan sebetulnya untuk kurikulum Merdeka. Nah ini insya Allah lah tidak banyak kendala dibandingkan input data untuk kelas 11 dan kelas 12 ya, karena ada penginputan KD KI yang memang tidak pas dicari-cari di listnya itu tidak ada yang cocok ya, sehingga ada di aplikasinya ada fasilitas untuk pengentrian secara manual. Betul. Nah kalau yang kurikulum Merdeka tinggal klik langsung muncul listnya Bu ya. Iya. Nah itu tidak banyak kendala. Nah namun walaupun demikian sebelum Bapak menandatangani ini rapot ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak koordinasikan atau klarifikasi berkenaan dengan perkembangan siswa yang menjadi binaan Ibu. Nah ini ada 3 hal yang Bapak tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tugas perkembangan di bidang akademik dan tugas perkembangan di bidang sikap ataupun kepribadian. Dan yang ketiga adalah tentang kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi atau yang terjadi di kelas yang menjadi binaan Ibu di kelas 10 NKPI. Jumlah siswa berapa? 14 ya. 14. Nah dari 14 ini ketercapaian terhadap fase-fasenya bagaimana? Kalau diukur dari pertama masuk sampai sekarang ya Bapak, Ya. Alhamdulillah peserta didik mengalami peningkatan untuk ketercapaian di bidang akademik. Karena mungkin pas di awal baru masuk ke SMK, jadi ya setelah ada pembelajaran berkelanjutan dari Bapak Ibu guru yang lainnya juga, alhamdulillah nilai akademik peserta didik juga mulai meningkat. Iya. Nah, Bapak perlu menggali nih dari apa yang disampaikan oleh Ibu, ini merasa tertarik. Ibu kan khusus untuk Ibu aja lah mata pelajaran yang oleh Ibu adalah bahasa Inggris. Nah, kira-kira pendekatan apa atau strategi pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang diterapkan oleh Ibu sehingga anak itu merasa lebih tertarik, karena mengingat biasanya untuk pelajaran bahasa Inggris dalam tanda kutip itu siswa itu merasa istilahnya takut lah, biasanya ada perasaan takut. Ini bagaimana pada waktu itu? Yang kemarin yang telah saya lakukan ya Bapak, untuk model pembelajarannya sendiri, kemarin saya melakukan model pembelajaran project based learning dan juga problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya kemarin itu di teks deskriptif kebetulan ada field trip Pak, atau karya wisata. Jadi peserta didik melihat lingkungan sekitar untuk mendeskripsikan suatu objek. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah group work Pak, atau kerja tim. Jadi ya, karena kalau belajar sendiri-sendiri di bahasa Inggris sendiri gitu ya Pak, peserta didik itu akan kesulitan kalau hanya sendiri belajar sendiri. Tetapi dengan group work dengan teman-temannya, mereka lebih hidup dan ada yang namanya komunikasi serta aktivitas yang lebih aktif. Seperti itu Pak, karena kalau bahasa Inggris kan memang harus latihan gitu ya Pak, pembiasaan. Seperti itu. Dari apa yang Ibu lakukan yaitu ada trip field trip ya. Ya, jadi observasi lingkungan. Betul. Kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk teks ataupun dialog. Nah itu kepada siswa apakah diberikan tema-tema khusus atau diserahkan kepada siswa? Ada temanya Pak. Jadi temanya sesuai dengan kejuruannya. Misalkan NKPI sendiri lah, kejuruannya kan penangkapan ikan. Nah, objek yang diamati tentang hal-hal yang berhubungan dengan penangkapan ikan. Begitupun kemarin announcement ya Bapak, jadi membuat sebuah pemberitahuan yang ada di
lingkungan sekolah gitu, kemudian diaplikasikan pada membuat Canva, kemudian diupload menggunakan sosial media. Jadi anak-anak sekarang itu menggunakan sosial media untuk pengumpulan tugas. Oh iya. Untuk penguasaan vocab dan keberanian serta kemampuan komunikasi bagaimana? Kalau vocab mereka tetap membutuhkan membutuhkan kamus ya Bapak, karena sekarang sudah canggih HP, gawai masing-masing sudah bisa menggunakan kamus. Kemudian untuk percakapan sendiri mereka masih perlu bimbingan karena masih ada perasaan takut untuk mengungkapkan kata menggunakan bahasa Inggris. Ya, pronunciation-nya mungkin Ibu ya? Pronunciation-nya betul Pak. Ya memang sih dari pelafalan alfabet juga kan jelas bertolak belakang lah dengan alfabet Indonesia dengan bahasa Inggris itu ya memang jadi kesulitan. Nah itu dari akademik, kira-kira ketercapaian itunya berapa persen Bu untuk tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh siswa itu ya fase apa itunya? Fase E. Fasenya. Ya. Fase E-nya. Untuk ketercapaian alhamdulillah sudah ada di 80% Bapak. Mereka itu untuk menganalisis, mengidentifikasi sudah bisa. Hanya saja mereka kurang dalam mengkomunikasikannya saja Bapak. Jadi tahapan terakhir itu kan mengkomunikasikan, mereka masih perlu bimbingan dan juga agar lebih percaya diri untuk mengungkapkan bahasa Inggris. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan itu kan kendalanya tadi di dalam mempresentasikan atau mengkomunikasikan kepada audien. Nah, kira-kira langkah apa Ibu dari apa yang Ibu temukan itu kesulitan anak kan mengkomunikasikan. Nah, bagaimana mengkondisikan supaya anak itu menjadi habit dalam berani berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan kalau dalam bahasa Inggris itu setiap fasenya itu ada mengkomunikasikan Pak. Jadi peserta didik memang dibiasakan untuk mempresentasikan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi pembelajaran apa saja, misalkan hari ini mereka telah membuat sebuah teks, kemudian mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, hal ini sebagai bahan latihan untuk mereka untuk dapat lebih percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris di depan kelas. Iya. Nah, itu kan tadi kan ada vocab ya, ada pronunciation. Betul. Nah, berikutnya berkaitan dengan structure dan juga tenses. Ya, grammarnya. Nah, itu. Gimana anak? Wah, kalau berbicara tentang grammar, PR-nya banyak sekali ya Bapak. Karena tensesnya sendiri ada 16 gitu. Paling untuk pembelajarannya itu tenses yang digunakan sesuai dengan materi pembelajarannya Pak. Jadi misalkan hari ini descriptive text menggunakan present tense, difokuskan peserta didik menggunakan present tense. Kalimat langsung. Kalimat yang saat ini ya Pak, betul. Nah setelah itu peserta didik karena menggunakan gawai untuk mencari kata kerja dan yang lainnya, mereka lebih mudah dapat melakukannya. Namun ketika harus mengucapkannya secara langsung, mereka masih perlu latihan Pak. Iya. Jadi memang ya kendalanya pembiasaan ya Bu ya. Betul. Nah dari itu Bapak selaku penanggung jawab lembaga atau kepala sekolah, Bapak punya harapan ya. Yang pertama, Ibu sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris harus bisa membuat semacam event ataupun situasi pengkondisian sehingga siswa itu ya ada ya, kita kan sudah tiap hari Rabu ya Bu ya. Nah tiap Rabu setelah Bapak perhatikan itu khususnya hanya di kisaran pada saat mau masuk permission masuk atau pada saat petugas apel, Bapak perhatikan hanya sebatas itu. Sementara pada saat anak berkerumun di kantin atau di pelataran kelas itu mereka itu menggunakan bahasa biasa, kembali lagi ke bahasa daerah atau bahasa pengantar bahasa nasional. Nah Bapak pernah memancing anak, cuma ya memang anak itu ya tadi itu yang betul apa yang Ibu sampaikan, memang penguasaan vocab, kemudian kemampuan untuk mengucapkan, karena memang tadi terbentuk dari tensesnya sudah belum banyak menguasainya, akhirnya perlu ekstra Ibu mungkin pengkondisiannya minimal gini Bu lah.
siswa itu diberikan image ataupun perasaan senang dengan bahasa Inggris. Nah, karena biasanya kalau sudah senang, anak itu biasanya rajin, Bu. Betul, Pak. Ya mudah-mudahan kedepannya kita membuat situs-situs yang memang anak itu terangsang untuk lebih menggali lagi, mengeksplor kemampuan berbahasa Inggris. Itu aja, Bu, ya. Siap, yang berkaitan dengan akademik. Nah, sekarang berkaitan dengan kesulitan belajar anak apa? Misalkan pengaruh-pengaruh misalkan dari tadi bolos atau tidak masuk atau apalah yang berkaitan dengan kepribadian gimana? Kalau untuk anak NKPI sendiri ya Bapak, karena jumlahnya hanya 14, Iya. Alhamdulillah lebih bisa dikondisikan. Iya. Kalau untuk bolos sendiri hampir tidak ada, Iya. Pak, ya, karena kebanyakan sering masuk. Terus kalaupun tidak masuk palingan seperti sakit gitu. Wajar cuma ya. Ya, betul. Untuk penggalian sikap kepribadian peserta didik NKPI 10 ini, saya kemarin itu ada istilahnya apa ya Pak, ngobrol lah dengan mereka dari hati ke hati bersama anak-anak tentang bagaimana kita sebagai peserta didik bersikap gitu, bagaimana ketika kita menghadapi pembelajaran, bertemu dengan guru di rumah gitu Bapak. Jadi alhamdulillah untuk sikap peserta didik NKPI lebih dapat diarahkan gitu Bapak saat ini. Ya, jadi tidak ada kendala yang berarti ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya walaupun kita jumlahnya hanya 14 orang ya Bu ya. Iya. Tapi 14 orang ini merupakan taruna pilihan yang mana mereka sudah siap dengan konsekuensinya, karena yang memang untuk jurusan untuk kompetensi keahlian NKPI kan perlu selain kesiapan siswa juga ada hal lain yang memang lebih dibandingkan dengan kompetensi keahlian lainnya. Ya terima kasih Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa ditularkan kepada guru yang lainnya. Siap, ya. Bapak. Itu aja, terima kasih Bu. Siap, yuk, Bapak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tanda tangan dulu ya, nanti Bapak serahkan.